Dan untuk Amerika ini kita satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia, merinding men. Satu-satunya di Indonesia ya. Satu-satunya di Rumah Indonesia. sakit Jadi Premier Bintaro. dari Papua kalau mau jadi imigran ke Amerika, datang dulu ke sini. Ke Premier Bintaro di MCU ya. Iya. Oke, ketemu sama Oke, Dokter Erlinda. Hai. Hai dok. Apa kabar? Kabar baik. Wah, ini aku yang di-hostin kayaknya. Kebalik ini. Gantian deh. Dokter sakit apa? Udah cocok soalnya bajunya putih. Oh gitu ya, jadi dokter ya. Betul. Tapi kayaknya sekarang dokter nggak kayak baju putih terus ya. Macem-macem sekarang iya, warnanya. iya. Ini termasuk yang warna pink. Iya kan? Padahal dokter loh. Oke dok, apa kabar dok? Baik. Kabar baik. Ini dengar-dengar libur hari ini ya. Ada aja. Ada aja ya. Tapi memang secara khusus datang ke studio podcast untuk nemenin aku ya. Iya. Wow, mantap. Iya, siapa dulu? Apa nih? Siapa dulu? Siapa dulu? Rijal. Oke dok, ini baru aja manajemen Rumah Sakit Premier Bintaro dihebohkan. Ya. Wow. Dihebohkan dengan adanya email. Ya, email apa nih sahabat Premier? Email yang baik pastinya ya dok ya. Dari Centers for Disease Control and Prevention from US Department of Health and Human Services atau CDC. Pusat CDC panjang lebar. Topnya CDC. Oke. Atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat ya, dari Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat. Nggak salah Amerika. tuh. Oh. Nggak salah. Tapi isi emailnya gini dok. We would like you to join us as we recognize Premier Bintaro Hospital Indonesia for their work and commitment to the U.S. immigration program. Among adult applicants, 100% have been vaccinated against COVID-19. Tepuk tangan dulu dong. Semua. Jangan kita doang. Harus semuanya gitu ya. Nah, ini luar biasa dok. Ini luar biasa, much appreciated ya. Nah, emang kalau misalnya ngomongin ada penghargaan dari US, kita pengen nanya dulu nih dok. Sudah berapa lama MCU di Rumah Sakit Premier Bintaro? Ada dong ya sahabat Premier, ada medical check up MCU ya. Sudah berapa lama sih MCU ini melayani si US immigration gitu, bisa dipakai lah untuk visa US gitu dok. Jadi kita ditunjuk sejak Februari 2015 udah lama untuk medical check up atau health assessment untuk immigration US. Namun sebenarnya sebelum itu kita sudah ditunjuk terlebih dahulu, istilahnya kita jadi dokter panel oleh Australia pada bulan Desember 2012. Lebih lama lagi, oke. Itu sehingga kemudian tentunya karena prestasi yang bagus gitu ya, artinya kita tepuk tangan lagi. Kita bekerja dengan baik gitu sehingga ini mereka tuh ada istilahnya migration 5 countries. Oke. Jadi mereka tuh mereka ini migration 5 countries ini terdiri dari 5 negara yaitu USA, Australia, Kanada, New Zealand sama UK. Jadi mereka bergabung dalam suatu organisasi. Oke. Nah, tentunya dari satu Australia ini tentunya ya mereka ngobrol dong gitu kan ya. Wah, ini bagus nih di sini gitu. Jadi kemudian kita ditunjuk lagi oleh negara-negara lain yang kemudian 2015 oleh Amerika. Oleh gitu. US, oke. Dan untuk Amerika ini kita satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia, merinding men. Satu-satunya di Indonesia ya. Rumah Sakit jadi, Premier Bintaro. Dari Papua kalau mau jadi imigran ke Amerika, datang dulu ke sini. Ke Premier Bintaro di MCU ya. Iya. Oke. Ketemu sama Dokter Erlinda. Iya, kita ada untuk Amerika tuh ada 3 dokter sih. Oke, siapa aja sih dok? Saya, lalu ada Dokter Natalia Usis, ada Dokter Rahayu Wibisono. Sekarang dalam proses tuh Dokter Grace. Oke, itu akan kedepannya akan menangani juga ya. Oke, ini luar biasa, yang satu-satunya di Indonesia gitu ya. Dan itu
langsung Dokter Erlinda ketemu di sana ya, di MCU. Keren banget. Iya. Nah, oke Dok, kita kalau ngomongin MCU itu tidak lepas dari yang namanya COVID-19. Apalagi sekarang nih Dok ya. Kita nggak bisa bilang MCU bebas dari COVID karena dia juga bagian dari Rumah Sakit Premier Bintaro begitu, di mana COVID ini lagi melonjak lagi nih sekarang, kan begitu. Oh iya, kita udah PCR Dok. Tadi udah lihat hasil PCR kan? Negatif Aku dong. juga udah lihat ya dokter, negatif. Ya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, gimana pengaruhnya si COVID ini untuk tim MCU Dok? Ya tentunya yang paling berat tuh awal-awal 2020 ya. Bulan-bulan Maret itu ya. Itu jadi nggak usah MCU ya. Rumah sakit aja tuh iyalah, membludak lah ibaratnya. Gitu. Jadi dan kita juga pada kena semua gitu. Dokter-dokter banyak yang kena, ya perawat banyak yang kena, terus pasien COVID juga banyak gitu. Dan waktu itu kan kita masih awal-awal COVID itu pengobatannya juga masih raba-raba, fasilitas semuanya, belum ada, yang ya. dokter-dokter juga semuanya gitu. Jadi tentunya saya rasa nggak di Indonesia, nggak di kita aja ya, maksudnya seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia itu yang namanya kunjungan ke rumah sakit berkurang. Iya betul. Termasuk MCU waktu itu. Okay. Nah, apalagi MCU itu kan kita kan juga bekerja sama dengan kedutaan ya gitu. Jadi yang 5 negara tadi. Dan kedutaan tertentu juga tutup karena mereka bordernya juga tutup seperti Australia, dia bordernya tutup. Dia baru buka baru-baru ini. Termasuk US Embassy juga waktu itu gitu, sehingga jumlah kunjungan ke medical check up juga drop sekali juga, gitu, drop sekali. Dan kita juga waktu itu baru awal-awal ya pakai masker gitu benar. Ya, terus masuk rumah sakit harus screening dulu, repot ya pokoknya gitu. Walaupun betul. Sekarang kayak udah biasa. Emang harus begitu ya udah gitu. Tapi kalau dulu ya berat ya, dan kita juga di sini kan ya ada kehilangan kolega juga waktu itu. Jadi ya suasananya sedih banget waktu itu ya gitu. Jadi dan tapi mulai itu sampai bulan Desember ya. Mulai Januari pas mulai program vaksinasi pemerintah tuh 1 Januari itu udah mulai ya. Jadi udah mulai kasak-kusuk mau vaksin. Walaupun baru dimulai 14 Januari, saya ingat banget karena saya ikut nanganin vaksin gitu. Jadi 14 Januari dimulai, nah itu mulai suasana mulai enak ya. Balik lagi kayak dulu, mulai sedikit demi sedikit. Ya, mulai gitu berapa 50% ya gitu, dan kunjungan kita juga naik, kunjungan medical check up juga naik. Lalu kedutaan juga udah mulai ada beberapa yang buka gitu ya. Jadi kayak kedutaan Amerika gitu, walaupun masih dibatasi tapi mulai buka gitu. Kanada, UK gitu, walaupun masih sedikit-sedikit. Tapi makin naik dan sekarang ini ya mungkin udah sejak pertengahan tahun lalu tuh jumlah aplikan, kita bilangnya aplikan ya. Jadi aplikan ini jadi orang-orang yang apply buat visa gitu kan. Itu ya sudah normal kembali saat ini gitu. Sama seperti sebelum COVID ya. Sama sebelum COVID, bahkan kemarin sempat seperti tsunami kali ya. Oh iya. Karena ada border yang baru buka kan, kemarin Australia gitu. Jadi Blodak juga ya. Blodak. Iya. Nah itu Dok, gimana kita itu tidak menghadapi suatu penurunan karena MCU namanya juga aplikan ya untuk imigran gitu kan. Sedangkan perjalanan di stop, ya kan, pesawat-pesawat nggak boleh terbang, ya kan. Negara-negara lain juga nggak boleh terima warga negara yang lain juga begitu kan. Itu pasti berdampak. Nah tapi yang di CDC lihat, yang di CDC perhatikan adalah ada peningkatan tadi kan sampai dengan hari ini. Nah, bagaimana cara tim MCU di Rumah Sakit Premier Bintaro bisa survive, bisa tetap ulet lah ibaratnya dalam menghadapi resilient ya. Bagaimana tuh, Dok? Ya, tentunya nggak bisa kita yang namanya kerja tuh sendiri-sendiri ya. Ini teamwork, teamwork gitu. Ya kita saling menyemangati gitu. Jadi ya dokter-dokter panelnya gitu. Terus ada perawatnya, kita ada adminnya, ada supervisornya dan segala macam. Ya kita bekerja teamwork. Ya teamwork kita kuat gitu ya. Jadi kita nggak patah semangat gitu. Kemudian kita juga
kita juga udah divaksinasi Yeah. gitu ya. Jadi bekerjanya juga lebih aman gitu. Jadi no problem sih gitu. Oke. Jadi teamwork yang penting. Teamwork Ya. terpenting. Oke, thank you dok. Nah, dari CDC juga menekankan bahwa tim di Rumah Sakit Premier Bintaro ini bisa mencapai angka 100%. Tadi dibilang 100%. Semua tervaksinasi begitu. Itu ceritain dikit dong dok, gimana sih? Sebenarnya usaha kita di situ jujur aja ya nggak terlalu susah gitu. Karena gini, karena memang dari CDC meminta bahwa ini yang mau ke Amerika itu disuruh vaksin dulu gitu. Dan tentunya walaupun CDC nyuruh seperti itu, belum tentu kita bisa melaksanakan, bisa benar-benar bisa melaksanakan dengan sempurna gitu maksudnya. Ini kita 100% ya sempurna kan berarti kan gitu. Karena kan agak gampang juga gitu untuk meminta orang kalau medical check up harus udah vaksin COVID, harus ini meminta data mereka gitu. Terus belum lagi yang mengeluh, yang belum vaksin, saya belum vaksin gimana, masa nggak bisa medical check up, hal-hal seperti itu nggak gampang gitu. Jadi itu ya kita tentunya harus harus tegas gitu ya. Lalu ya tentunya ada caranya approach, ada caranya kita berbicara ke klien, ke aplikan supaya mereka juga mau nurut dan tapi juga nggak marah gitu ya gimana. Nah itu susah tuh gitu. Jadi sehingga tercapai gitu semuanya bisa vaksin. Tapi tentunya memang seperti saya bilang tadi usahanya juga nggak sulit-sulit amat sih gitu karena dari pemerintah sendiri kan juga mewajibkan untuk vaksin gitu. Jadi ya itu saya sampaikan juga sama CDC gitu bahwa kita di sini di Indonesia tuh vaksin wajib, nggak bisa ke mall ya kan. Peduli lindunginya mati ya, tolong nggak itu. bisa ke mall, nggak bisa kemana-mana. Jadi ya udah deh walaupun aduh nggak mau vaksin takut gitu tapi daripada nggak ke mall vaksin aja deh gitu. Ya walaupun mungkin tujuannya nggak dapet ya ke orang itu gitu ya gitu. Tapi yang penting kan dia vaksin. Iya betul. Kan dalam tubuhnya nggak tahu tuh, ya kan. Yang penting tervaksin dulu. Itu gitu. intinya. Jadi ya program pemerintah mendukung keberhasilan kita. Tentunya kita juga mendukung keberhasilan pemerintah dong pasti. Gitu karena kan gini, orang-orang yang belum vaksin yang mau yang mau ke Amerika kita suruh vaksin, sehingga kalau nggak vaksin mereka nggak bisa. Jadi mau nggak mau mereka akhirnya vaksin gitu dulu. Jadi saling mendukung gitu. Sahabat Vice Premier, versa. dengar katanya Dokter Eli ya. Oke. Yang terakhir mungkin ya dok ya, karena kelihatannya dokter mau main tenis selanjutnya ini. Tahu dong, ya kan? Dokter hobinya itu kan? Iya kan? Ngomong-ngomong tenis tuh termasuk yang saya lupa ya level 1 atau level 2 ya. Level 1 nggak salah termasuk yang resikonya rendah loh waktu zaman-zaman Covid ya. Tertular Covid. Karena di jauh-jauhan sih. Cuma kalau habis main tenis ngumpul-ngumpul ya sama aja bohong, betul. Dan olahraga kena matahari. Betul itu. Jadi abis ini kita main tenis ya dok. Sip. Ya, tapi pertanyaan terakhir dulu. Ya. Oke. Terus boleh dong dok diceritain ke kita tanggapannya tim MCU nih waktu dapat award dari CDC ini gimana sih? Ya tentunya seneng banget gitu ya. Jadi yang namanya dari CDC gitu gitu ya. Walaupun kita juga selama ini bertahun-tahun ya berkomunikasi emang sama mereka gitu. Artinya mereka kenal sama kita gitu. Dan saya dan kita dulu sebelum ini saya lupa cerita ya. Jadi sebelum Covid itu setiap tahun, jadi kita tuh selalu berkumpul dokter-dokter panel di suatu negara, jadi pindah-pindah gitu. Jadi emang kita juga ketemu sama orang-orang CDC gitu, sama dokter-dokter panel lain gitu, kayak pernah di Hong Kong, pernah di Panama, pernah di dokter ikut. Saya ikut waktu itu. Mantap. Nah, jadi kita emang sering ketemu mereka, jadi kenal sih sebenarnya sama mereka gitu. Jadi suka meeting yang selama Covid ya meeting online gitu ya. Tapi ya tetap aja ya gitu yang namanya dapat award
ya penghargaan lah gitu ya, kudos gitu, Ya, seperti itu ya tentunya kita bangga lah gitu, artinya kita bekerja dengan baik gitu. Iya, karena ini kan juga emailnya denger nih dok, Iya. disebar ke seluruh dunia. Betul, Betul ya? betul. Nah itu yang bikin bangga ya. Dan ada foto kita loh. Iya. Tadi aku baca sempat emailnya ya. Nggak tahu nih, mungkin nanti kalau berbaik hati Om Rizal bisa bantuin untuk tayangin buat sahabat Premier ya. Tapi kalau dia baik, kalau enggak ya udah. Bisa dimengerti, Bisa dimengerti gitu ya. Nah, iya itu ada fotonya tim MCU termasuk dokter dan keempat dokter yang lain. 3 dokter yang lain termasuk dokter kan. Dan ada tampilan Rumah Sakit Premier Bintaro. Makanya itu jadi disebar loh seluruh dunia itu loh. dia. Itu makanya kita heboh. Tepuk tangan deh Tepuk tangan sekarang. lagi. Iya, tepuk tangan ya. Oke, rasanya nggak cukup sampai di sini kita ngobrol ya dok. Kita lanjut ke lapangan tenis aja. Sip. Sambil Kita main lanjutin tenis kita nanti. ngobrol yang lain ya. Sahabat Premier nggak usah tahu. Ah. Nggak usah tahu. Kita aja berdua ya. Iya, Oke. Ciao.